Sepanjang dia puasa, dia jaga dirinya untuk tidak melakukan sesuatu yang haram. Wal buhtana, dan ia menjaga diri dari kedustaan. Buhtan maknanya bohong, berkata bohong, karena dapat mengurangi pahala puasa. Ini yang kata Nabi, kam min shaimin laisa lahu min siyamihi min al-ju'i wal 'atsy. Berapa banyak orang yang puasa tidak mendapatkan dari puasanya, nggak dapat apa-apa. Cuman yang dapat hanya aus dan lapar. Kira-kira kalau kita puasa nih, catatan di sisi Allah, puasa kita cuma dicatat nahan haus malah lapar aja. Kira-kira mau nggak kita? Nggak mau, udah pasti pengen ada pahala. Nah, salah satunya yang dapat membatalkan pahala puasa, al-buhtan, dusta, bohong. Radhiya anhu rahman. Kalau orang yang puasa mampu menjaga diri dari hal yang diharamkan, mampu menjaga diri dari hal-hal yang, dari omongan yang mendustakan, itu Allah redha. Allah yang Maha Rahman redha. Wa aujabalahul jinana, dan wajib baginya, bagi orang yang puasa, yang sesuai dengan puasanya, al-jinan, masuk ke dalam syurganya Allah. Ya Ali, man atsba'a ramadhana bi sittin min syawwalin kataballahu lahu shauma dahri kullih. Wahai Ali, barang siapa yang menyertai Ramadan, artinya habis puasa di bulan Ramadan, dengan berpuasa 6 hari di bulan Syawal, yang disebut puasa Syawal. Ya, dari kapan mulainya? Dari tanggal 2 udah boleh, selama 6 hari. Jadi boleh dari tanggal 2, ya, tanggal 2 Syawal. Kataballahu lahu, niscaya Allah akan mencatat lahu baginya, bagi orang yang setelah puasa Ramadan dia tambah lagi 6 hari di bulan Syawal, saumad dahri kullih. Itu sama saja dia pahala puasanya puasa setahun penuh. Hitungannya bagaimana? Nih, Ramadan kan 30 hari, Syawal 6, ya, 36. Sementara setahun itu terdiri dari 360 hari. Hitungannya bisa jadi 360 hari sama dengan 1 tahun. Nilainya 1 hari dilipat gandakan oleh Allah menjadi 10. Jadi genap 360. Ya, 360. Jadi sama halnya dengan orang yang puasa setahun penuh. Itu pahalanya tuh. Padahal ngerjainnya cuma 36 hari. 30 hari di bulan Ramadan, 6 hari di bulan Syawal. Enggak mesti. Yang penting di bulan Syawal, enggak mesti. Cuman kalau Imam Al-Ghazali dalam Ihya Ulumuddin menyebutkan afdolnya berturut-turut. Afdol dari tanggal 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, tetapi kalaupun tidak berurutan, ntar puasa, ntar enggak, nilainya sama.
Ya, pahalanya juga sama. Ya, yang penting di bulan Syawal. Masanya masih ada, masih berlaku. Faslun bis sadaqati, fasal di dalam menjelaskan tentang sedekah. Qala alaihi salatu wassalamu inna awliya Allahi ta'ala lam yanalu sa'ata rahmatillahi wa ridwanih bikathratil ibadi walakin naluha bisakhawati nafsi wal istihanati bidunya. Bersabda Nabi alaihi salatu wassalam, inna awliya Allahi ta'ala, sesungguhnya para wali Allah ta'ala itu lam yanalu, mereka tidak dapat mencapai sa'ata, akan keluasan rahmatillah, rahmatnya Allah, waridwani, dan keridwaannya Allah, bikathratil ibadati, dengan sababnya banyak ibadah. Bukan. Itu para wali Allah mendapatkan keluasan rahmat dan keluasan ridho dari Allah bukan karena banyaknya ibadah. Lalu apa? Nih lihat. Walakin, dan akan tetapi, naluha, mereka memperoleh, mereka meraih rahmat dan ridho Allah bisa khawatin nafsi, ya, dengan sifat sakhawatin nafsi, dermawan, mau orang baik bawaannya, nggak pernah judes, nggak pernah benci. Yang kedua, wal istihanati bidunya, dan menghinakan dunia. Jadi di mata para wali, ya, mereka tuh nggak mencari dunia, justru mereka tuh mentalak dunia. Beda sama kita. Kalau kita sama dunia masih ngoyo. Ngoyo, orang Jawa ngoyo apa tuh? Masih demen. Ya, nggak kebagian marah, ya kan? Tapi kalau nggak kebagian pada hal yang berhubungan dengan akhirat, nggak pernah marah. Ya, rasa nyesel juga nggak pernah. Kalau hal-hal yang berhubungan dengan akhirat nih nggak kebagian, bodo amat. Lempengan dunia, nggak kebagian nih urusan dunia. Nyap-nyap, diuber, ditagih. Padahal dunia cuma sementara, mata forgana. Ya Ali, wahai Ali, as-sakhiyu qaribun minallahi, qaribun min rahmatih, ba'idun min adabih. Gampang kalau mau terhindar dari azab Allah nih. Pesan Nabi kepada Sayyidina Ali, wahai Ali, as-sakhiyu, orang yang dermawan, orang yang baik. Kalau orang Betawi bilang bares. Tahu bares? Jadi kalau kita punya teman bares, duit kita nggak laku. Iya. Artinya apa? Kalau mau jajan, mau beli sesuatu, nggak dikasih. Lu pakai duit gua aja. Nah, ada nggak teman yang begitu? Oh, Pak Ijang, hebat, cakep. Lempengan bagus dipuji, lempengan jelek dia juga. Gimana ini? Ya, as-sakhiyu qaribun minallah, orang yang baik, orang yang dermawan itu dekat sama Allah. Makanya kalau dia berdoa dikabul. Kalau doa kita mau kabul, mau diterima nih, saban kita berdoa diterima sama Allah. Jadilah orang baik. Ini janji Nabi.
Qaribun min rahmatihi, dekat dari rahmat Allah. Ba'idun min azabi, namun jauh dari siksa Allah. Tuh, garansi dari Nabi kita, orang yang dermawan, orang yang baik, dekat dari Allah, dekat sama rahmat Allah, jauh dari siksa Allah. Wal bakhilu, sedangkan orang yang bakhil, apa yang bakhil? Orang yang kikir, orang yang medit, orang yang koret, orang yang pelit, pantat apa Pak Ijam? Hah? Pantat kuning, kutilang. Istilahnya banyak kalau buat orang bakhil, medit, ya. Orang yang medit, orang yang pelit, ba'idum minallah, jauh dari rahmat Allah. Bagaimana dia mau dapat rahmat? Pelit. Ini menunjukkan kalau rahmat Allah hanya dekat sama orang yang baik, yang enggak pelit. Ba'idum min rahmati, jauh dari rahmat Allah. Qaribun min adabi, namun dekat dari siksa Allah. Dari siksa Allah. Ya Ali, wasiat selanjutnya. Ra'aitu maktuban ala babil jannah. Kata Rasulullah, aku pernah melihat di atas pintu surga, ya, ada tulisan. Aku melihat akan sebuah tulisan di atas pintu surga. Apa tulisannya nih? Tulisannya anti muharramatun ala kulli bakhilin wa'akin wa namamin. Haram 3 golongan manusia masuk ke dalam surga. Kenapa? Di atas pintu surga ada 3 golongan yang ditulis tuh, yang dilarang masuk. Ya, ditulis anti muharramun. Hei surga, kamu haram. Atas siapa? Ala kulli bakhilin. Yang pertama, atas setiap orang yang bakhil. Kamu haram dimasuki semua orang pelit. Sama orang-orang yang pelit kamu haram untuk dimasuki. Berarti yang boleh masuk ke surga cuma orang yang baik. Yang kedua, hei surga, kamu haram wakin. Kamu haram dimasuki anak yang durhaka terhadap orang tuanya. Makanya jangan coba-coba, jangan berani-berani ngelawan orang tua. Itu keramat. Doanya manjur. Ya. Dalam sejarah kita udah lihat. Mau dalam sejarah Nusantara, sejarah internasional, sejarah nasional, kita udah lihat bagaimana orang-orang yang durhaka sama orang tuanya. Lihat di Padang, legenda Malin Kundang, kan lantaran durhaka sama orang tua. Lihat di zaman Rasulullah SAW, seorang sahabat yang tadinya rajin beribadah, nggak pernah putus berjamaah salatnya sama Nabi. Tapi lantaran durhaka terhadap ibunya, nggak ada artinya tuh amal-amal yang dilakukan. Siapa? Zaman Nabi ada sahabat yang lawan sama orang tuanya, Alqamah. Cukup tuh, ya, di negeri kita ada, ya, secara internasional ada zaman Rasulullah. Yang ketiga, hei surga, kamu haram dimasuki namamin. Kamu haram dimasuki oleh orang yang mengadu domba. Ya, bahkan dalam riwayat Imam Muslim, dalam kitab Sahih Muslim disebutkan, la tadkhulul jannah namamun. Tidak akan masuk surga orang yang mengadu domba.
Ya Ali, lamma khalaqallahul jannata, wahai Ali, tatkala Allah telah menciptakan surga, qalat, lalu surga itu berkata, waktu Allah mau ciptain surga itu bilang begini, ya Rabbi lima khalaqtani, ya Allah, kenapa kau ciptakan saya? Kata surga. Surga ngomong, ya Allah, kenapa kau ciptakan saya? Allah menjawab, likulli sakhin wa taqin. Aku menciptakan kamu wahai surga untuk tiap-tiap orang yang dermawan dan orang yang bertakwa. Dua tuh. Ya. Qalat, surga menjawab, surga nyaut, raditu, aku redho ya Allah. Kalau aku diciptakan untuk orang yang bertakwa dan untuk orang yang dermawan, aku redho ya Allah. Kata surga. Wa qalatin naru, ya Rabbi lima khalaqtani. Begitupun neraka, ketika diciptakan, neraka itu bertanya, ya Allah, kenapa kau ciptakan saya? Kata neraka. Allah menjawab, likulli bakhilin wa mutakabbirin. Kamu saya ciptakan wahai neraka untuk orang yang pelit, wa mutakabbirin, dan orang yang takabur. Jadi pada hakikatnya neraka itu diciptakan oleh Allah, dibuat oleh Allah hanya untuk orang yang bakhil sama orang yang orang yang sombong. Harta melimpah tapi nggak pernah berbagi, bakhil namanya. Punya jabatan tapi nggak ada rendah hati, yang ada busung dada. Apa busung dada? Sombong. Punya harta benda disombongin. Sombong tuh pakaian Allah. Artinya yang boleh sombong Allah aja. Kenapa? Kalau Allah bersifat sombong, ada yang disombongin. Kalau kita sombong, apa yang kita sombongin? Sombongin jabatan, bakal sirna. Sombongin kedudukan, bakal lenyap. Sombongin pangkat, bakal turun. Nyombongin harta benda, bakal habis. Apa yang disombongin? Kalau Allah sombong gak akan habis. Ya. Nah, itu yang parah. Udah miskin, sombong. Yang parah itu. Qala, lalu neraka berkata, ana lahuma. Oh, saya buat keduanya. Kata neraka nih, kalau gitu baik dah, kalau saya diciptakan untuk orang yang sombong dan orang yang bakhil. Wasiat selanjutnya, ya Ali, man khalafa hawahu kanatil jannatu ma'wahu. Wahai Ali, barang siapa yang menentang hawa nafsunya, adalah surga tempat tinggalnya. Tuh jaminan, garansi dari Rasulullah kalau ada umatnya yang menentang hawa nafsu, yang melawan hawa nafsu. Tapi sebaliknya, wa man ata'a hawahu, siapa orang yang menuruti hawa nafsunya, kanat jahannamu maswahu, adalah neraka jahanam tempat tinggalnya. Kalau ngikutin hawa nafsu, ya. Makanya kalau ada hawa nafsu yang nggak beres, jangan diikutin, lawan.
Ya Ali, ittaqi da'watasy syaqiyyi. Wahai Ali, takutlah olehmu akan doanya orang yang dermawan. Awas sama orang yang baik, sama orang yang bares, sama saudara bares, sama tetangga bares, sama teman bares. Awas, hati-hati. Kenapa? Kata Nabi, takut sama doanya. Doanya manjur. Iya. Ini lihat. Fa innahu mata athura akhadallahu biyadih. Karena sesungguhnya kapan-kapan terkepleset, ya, kalau ada orang baik terpleset nih, Allah ambil tangannya, Allah buru-buru menolongnya. Ya, kalau dia berdoa, doanya dikabul oleh Allah. Nggak pakai lama. Makanya kalau kita doa sampai sekarang kok belum dikabul-kabul, berarti ada sesuatu. Apa tuh? Kita masih pelit, masih koret, saudara masih koret, orang tua masih koret. Bagaimana doa kita mau dikabul? Ya Ali, man at'ama musliman biti binafsin. Wahai Ali, barang siapa yang memberi makan orang muslim biti binafsin, dengan senang hati. Tuh, ngasih bukaan buat orang puasa, ngasih dana nih, gak banyak, cuman 1 juta buat bantu orang buka puasa, tapi hatinya seneng, hatinya ikhlas. Ini lihat pahalanya nih. Kataballahu lahu alfi hasanatin. Niscaya Allah akan menulis baginya pahala 1.000.000 kebaikan. 1.000 artinya 1.000.000 kebaikan. Aqua dah, timbang aqua gelas tuh buat minum. Kita mampu beli 1 dus, tapi kita ikhlas, tuh pahalanya. Sama saja kita melakukan 1.000.000 kebaikan. Yang kedua, wa maha anhu alfa alfisiatin, dapat menghapus 1.000.000 dosa. Kita dosa kita sebrek-ambrek lebih dari 1.000.000. Ini satu kebaikan buat orang yang memberi makan orang muslim, pahalanya dapat menghapus 1.000.000 kebaikan, keburukan. Yang ketiga, wa rafa'alahu alfa darajatin, Allah angkat baginya, ya, 1.000 derajat. Derajatnya diangkat oleh Allah, derajat hidupnya. Nanti dari faktor ekonomi ada kemajuan. Entah dia melalui satu perdagangan, akan mulai satu kesuksesan, bisnis, atau ngobjek, ada keberkahan nanti. Bapak Ibu sekalian, kita kan selalu berharap minta rezeki, ya. Padahal rezeki kita tuh udah digantungin tuh di aras. Rezeki si pulang, rezeki si pulang, rezeki si pulang, udah digantung-gantungin. Anak kuncinya udah digantung-gantungin. Dalam hadis qudsi Allah berfirman begini, inna mafatihatur rizki mutawajjihatun ala ta'atar arsy. Sesungguhnya anak-anak kunci manusia itu udah pada gelantungan tuh. Artinya udah ada tempatnya, udah ada takarannya. No, rezekinya si fulan segini, rezekinya si fulan segini. Udah tinggal turun doang. Inna mafatihatur rizki mutawajjihatun ala tahtal arsy. Di rezeki ibu, rezeki bapak, rezeki sampean, udah ada tuh, udah digantung semua di arasnya Allah, di bawah aras. Namun kita nggak tahu mana rezeki yang banyak, mana yang dikit.
Tentunya ya namanya manusia ya, kalau bicara rezeki pengennya yang pengennya yang banyak. Nih, biar baginya banyak, kata Allah nih dalam hadis qudsi, in kathurat kasuratlah, wa in qalalat qalalatlah. Kalau banyak pengeluarannya, banyak rizkinya. Kalau sedikit pengeluarannya, sedikit rizkinya. Jadi jangan suudzon sama Allah. Kok kenapa rezeki saya sedikit? Karena mungkin pengeluaran kita sedikit. Tapi suatu saat kalau pengeluaran kita banyak, pasti rezekinya banyak. Coba dah. Rezekinya anak 1 sama rezekinya anak 3 nggak sama. Bapak anak bapak 1, bapak anaknya 3. Rezeki yang Allah berikan pasti lebih banyak yang 3 ketimbang yang 1. Makanya ada satu moto orang dulu, banyak anak banyak rezeki. Itu yang diyakini sama orang-orang kita dulu. Beda sama anak sekarang, beda sama orang sekarang. Takut banyak anak, takut nggak bisa mah. Nah, padahal makin banyak pengeluarannya, makin banyak gantinya, makin banyak rezekinya. Makin dikit pengeluarannya, makin dikit rezekinya. Coba aja. Penghasilan orang yang rumah tangga banyak anaknya nggak akan sama dengan penghasilan orang yang dikit anaknya. Secara kemasukan, input ataupun penghasilan pasti lebih banyak anaknya ketimbang yang sedikit anaknya. Itu diatur sama Allah. Makanya Allah jelaskan tadi dalam hadis qudsi, inna mafatihatur rizqi mutawajjihatun ala tahtal arsy. Sesungguhnya rezeki manusia ya itu telah digantung di bawah arasnya Allah. Tinggal kita aja, kalau kira banyak pengeluarannya, banyak rezekinya. Kalau kita sedikit pengeluarannya, sedikit rezekinya, ya. Itu udah hal umum, hal lumrah. Coba aja rasain. Baik. Ya Ali, hubba li akhika kama tuhibbu li nafsika. Wahai Ali, cintailah saudaramu sebagaimana kamu mencintai dirimu. Tapi dalam pelaksananya begitu enggak? Mana yang kita cinta diri kita dengan cinta kita sama saudara kita? Sama enggak? Beda. Di mana-mana pasti orang lebih cinta dengan dirinya. Jadi ukuran cintanya nggak sama saat dia mencintai dirinya dengan orang lain. Atau kalau cinta dirinya sendiri gampang, sakit buru-buru ke dokter. Tapi ketika ada saudaranya yang sakit, tahu, diantarin nggak ke dokter? Dibawa nggak ke dokter? Wah, relatif. Ada yang doain doang, bagus, masih bagus. Ya Allah, mudah-mudahan Allah angkat dah penyakitnya. Masih bagus, masih ada rasa cinta, masih ada rasa cinta. Tapi kalau ada saudaranya yang sakit, dia dengar sumpah serapah yang keluar, ini yang kurang bagus. Ente udah ditengokin, udah jenguk, saudara ente sakit loh, biar dia mampus. Ada yang begitu.
Hah? Tuh lihat. Jadi ukuran cinta itu memang nggak akan bisa, tetapi sesuai dengan apa yang disabdakan Nabi, kalau bisa cinta sama saudara, cintanya ini sama dengan diri kita. Ya. Nggak usah jauh-jauh dah. Saya ngasih analogi begini. Cinta mana kita dengan orang tua kita, dengan cinta kita sama istri kita, mana yang tinggi cintanya? Hah? Ayo. Istri sakit, oh buru-buru dibawa ke rumah sakit. Tapi kalau orang tua sakit, dapat WA, bang, nyak sakit bang, cuek aja, diem aja, nggak ada sikap, nggak ada tindakan. Itu udah membedakan tuh. Padahal yang mesti lebih kita cintai orang tua. Ya Ali, utlubil khaira inda sabahil wujuh wa akrimid daifa fa innahu idza nazala biqaumin nazala mau rizquhu. Wasiat selanjutnya, wahai Ali, utlubil khaira, carilah olehmu akan kebaikan inda sabahil wujuh. Ini kata-kata kiasan nih. Artinya sobah apa? Dalam bahasa Arab sobahun, maknanya pagi. Sedangkan wujuh muka, jama wajhun. Ya, maksudnya kalau kita lagi seneng nih, lagi keadaan seneng, muka kita ceria, kan gitu. Ya, duit banyak, seneng nggak? Nah, cari kebaikan tuh. Jangan kalau lagi susah, ya, cari kebaikan, sulit. Mau berbuat kebaikan dengan apa? Wa akrimid daifa, dan muliakanlah olehmu akan tamu. Saudara, memuliakan tamu bagian dari kesempurnaan iman. Iman seorang hamba diragukan kesempurnaannya kalau tidak menghormati tamu yang datang ke rumahnya. Memuliakan tamu bagian daripada nilai keimanan. Karena kata Nabi, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifah. Dalam riwayat Imam Muslim, Nabi bersabda, barang siapa yang beriman kepada Allah dan beriman pada hari akhir, maka hendaklah ia memuliakan tamu. Bagaimana cara memuliakan tamu? Ya Bapak Ibu tahu sendirilah bagaimana. Kalau tamu datang, suruh duduk buru-buru. Kamu datang nih, langsung suruh duduk. Jangan diajak ngobrol dulu. Kalau dia sudah duduk, nah baru ajak ngobrol. Ntar tanyain, bang, mau kopi, mau susu? Nah, Pak, mau teh manis, mau air putih? Ya itu adabnya. Ya. Kalau dia minta air putih aja, itu mah bahasa dia. Yang ada yang terbaik di rumah kita bikinin, keluarin. Kalau kita tahu dia suka ngopi, bikinin kopi. Kalau kita tahu dia suka teh manis, bikinin teh manis. Kalau kita tahu dia suka susu, bikinin susu. Jangan kopi ada, teh manis ada, susu, air putih yang keluar. Ada yang begitu nggak? Korek.
kopi banyak, teh banyak, susu banyak, yang keluar yang disajiin air bening, air putih. Itu kalau tamunya suka bercanda, dicandain tuh. Tuh kali tamu, tumben nih airnya nggak berkelir. Tahu nggak berkelir? Apa? Berwarna. Dikata begitu sama tamu, malu nggak? Malu. Tumben airnya nggak berkelir. Teh manis dan minimal. Makanya yang bagus adabnya tawarin. Mau minum teh manis apa kopi nih? Ya, dan tamu ketika ditawarin itu nggak usah malu. Kalau emang doyan kopi ngomong. Kenapa? Termasuk ya memuaskan tuan rumah, sehingga meridhokan tuan rumah itu terhadap kedatangan kita. Kenapa harus dimuliakan? Nih, fa innahu, karena sesungguhnya tamu kalau datang, idza nazala biqaumin nazala ma'rizquh. Kalau dia datang ke satu kaum, maka dia akan membawa rizki pada kaum itu. Makanya bersyukur kalau tiap rumah kedatangan sering didatangi oleh tamu. Karena tamu datang bawa rizki. Jangan, mohon maaf, jangan jangan diimitasikan dengan rizki itu bawa uang, bukan. Ya, datangnya dia itu kan silaturahim. Di dalam silaturahim itu terkandung satu doa. Kata Nabi, kalau mau panjang umur panjang, rizki murah. Kata Nabi, cuman satu, tali silaturahim jangan putus. Man tala umruhu wa hasuna rizqahu falyatasir rahimah. Barang siapa yang mau panjang umurnya, ya, mudah rizkinya, hendaklah yang menyambung tali silaturahim. Bisa jadi tamu yang datang ke rumah kita itu menyambung tali silaturahim kita. Wa idar tahala irtahala bidunubih. Kalau tamunya pergi, pulang, pamitan, dia bawa dosa-dosa kita tuh, dosa-dosa ahlil manzil, dosa-dosa tuan rumah dia bawa. Fayulqiha fil bahri, lalu dilemparlah dosa tuan rumah ke dalam lautan. Coba, makanya beruntung kalau rumah kita sering kedatangan tamu. Dia datang bawa rezeki, dia pulang bawa dosa kita dibawa, dia bawa, ya, dia lemparkan dosa itu ke dalam lautan. Ya Ali, lam tadkhulil malaikatu baitan fihi tasawiru au tamathilu au akun liwalidayhi au baitun la yadkhulu daifun. Awas nih, hati-hati. Ya. Kata Nabi dalam wasiatnya kepada Sayyidina Ali, tidak akan dimasuki oleh malaikat. Artinya malaikat nggak akan masuk ke dalam satu rumah yang di dalamnya satu tasawir. Kalau dalam rumah itu banyak gambar-gambar, ya, enggak, gambar tuh semacam poster, beda dengan foto. Kalau foto bahkan ada ulama yang mensunatkan malah. Ini kayak poster Michael Jackson, Jagger, yang gak karuan dah.
Iya. Rolling Stone. Tamathil, atau rumah yang di dalamnya banyak patung. Nah, patung. Ya. Karena patung menyerupai berhala, makanya malaikat rahmat gak akan masuk ke dalam rumah yang ada patungnya. Kayak model arca-arca tuh. Ya. Seperti patung ituan. Tahu nggak patung Ganesha? Tahu ya? Yang gambarnya gajah. Nah, Ganesha. Kayak di Budi Luhur tuh. Itu pokoknya patung aja. Arca-arca gitu. Karena menyerupai berhala. Awakun liwalidayh. Ketiga, malaikat tidak akan masuk ke dalam rumah yang di dalamnya terdapat anak yang durhaka terhadap orang tuanya. Nauzubillah. Yang keempat, au baitun la yadkhuluhu daifun. Rumah yang enggak pernah kedatangan tamu. Makanya orang Betawi ngistilahin begitu mampir. Ada orang lewat nih. Bang, dari mana? Mampir sini. Diampirin. Oh, Rizki. Jangan basa-basi doang. Kalau udah dimampirin, mampir ya udah terima. Kan kadang ada juga yang basa-basi. Bang, dari mana? Oh, dari rumah PR. Mampir sini. Begitu mampir. Lah, jangan bang, gua mau bercanda doang. Lu tadi nawarin suruh mampir. Enggak, basa-basi doang. Nggak boleh. Konsekuensinya kalau sudah kita itu, walaupun basa-basi gitu, walaupun konteksnya basa, tapi kalau dia mampir terima. Karena itu anggap tamu. Beruntung rumah yang kedatangan seorang tamu. Kenapa? Berarti rumah itu penuh dengan rahmat Allah. Itu yang dipakai oleh bahasa orang dulu. Biar rumahnya dapat rahmat, biar rumahnya dirahmatin, nggak segan-segan nyuruh orang mampir. Ya Ali, isna'il ma'rufa walau ma'as safalati. Wahai Ali, berbuat baiklah olehmu akan kebaikan, sekalipun bersama orang yang bodoh, orang yang rendah. Artinya di sini apa? Kalau kita berbuat kebaikan jangan pilih kasih. Kalau berbuat kebaikan mah siapa aja. Sampai kata Nabi, walau ma'as safalah. Sekalipun bersama orang yang paling rendah nih tingkatannya dah. Kastanya paling rendah, orang sebagian hina. Silakan berbuat baik. Artinya kalau berbuat baik jangan pandang bulu, jangan tebang pilih. Sama siapapun harus berbuat baik. Itu Islam. Kan ironinya kalau kita berbuat baik kadang-kadang masih milih-milih. Kita berbuat baik sama orang yang suka berbuat baik sama kita. Gitu nggak? Kita baik masih pulan. Kenapa? Karena pulan baik sama kita. Tapi apa pernah kita berbuat kebaikan sama orang yang benci sama kita? Ayo, ibu pernah nggak berbuat kebaikan sama tetangga yang benci sama ibu? Ayo. Kita kalau mau ngasih sesuatu aja, memberikan sesuatu aja, pasti identik sama kebaikan. Artinya memberikan sesuatu kepada orang yang baik. Apalagi orang itu pernah memberikan sesuatu juga sama kita. Tapi apa pernah kita memberikan sesuatu sama orang yang benci sama kita, sama orang yang belum pernah ngasih apa-apa sama kita kasih sesuatu? Pernah? Kalau pernah cakep, hebat. Namanya benar-benar mengamalkan apa yang diajarkan oleh baginda Rasul. Cuman mohon maaf sebagian, ini sebenarnya peringatan buat kita sebagai umatnya.
Ya. Berbuat baik sama orang yang gedek sama kita, bisa? Hah? Yang ada makin gedeng. Ya Ali, ya, qala Aliyu, Imam Ali karramallahu wajah bertanya, wa ma safalatu ya Rasulullah, apa yang maksud safalah wahai Rasulullah? Orang yang dikatakan safalah itu orang apa? Qala, Rasulullah menjawab, alladzi idza wiza lam yatta'id. Nih, yang dimaksud orang yang rendah itu, orang yang paling rendah itu adalah orang kalau dinasihatin nggak nerima, dinasihatin nggak nerima, ya. Wa idza juzira lam yanjazir, kalau dilarang nggak suka. Ini ada orang main judi nih, kita larang. Kalau yang bener mah terima kasih ya, artinya ada yang ngingetin. Dia nggak suka. Urusan apa? Ngelarang-larang gua main judi. Yang main judi gua, duit gua. Yang nongkrong gua, yang banting kartu gua, ngapal yang puyeng. Nah itu tandanya tuh. Tanda orang dikasih tahu nggak mau nerima. Itu namanya orang yang paling rendah. Apabila dinasihatin nggak nerima, dilarang nggak nerima. Wala yubali bima qala, nggak peduli dengan apa yang dicibirkan orang, nggak peduli. Orang ngomongin nih, itu kasihan banget anaknya terlantar sampai nggak makan, istrinya juga. Tapi lempengan main judi kuat banget, berhari-hari main judi, lempengan mirip jago banget, ya kan? Sampai di masyarakat kan sama orang wirid sama orang mirip, sama nggak? Sama. Orang wirid sila. Orang mirip, yang mirip sila juga kan. Cuman yang dimiritinya beda. Kalau yang wirid, yang diwiridinya dzikir, salawat, tahlil, tahmid, istighfar. Ya. Tapi kalau orang yang mirip apa? Balok 6. Tahu balok 6? Tahu balok 6 enggak? Yang dimiritin tuh joker, as. Nah itu dia, sama-sama sila. Malah kuatan yang mirip malah. Kalau kekuatan sila lebih kuat yang mirip sama yang wirid. Lempengan wirid paling sejam udah gelisah, dengkul udah panas, pinggang udah pegel. Coba yang mirip dari subuh ketemu subuh. Jadi nggak peduli apa yang dicubirkan orang, apa yang dinasihatin orang, apa yang dikatakan orang, udah nggak peduli dah. Ini yang dibilang apa? Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim. Udah ditutup, udah dikunci, hatinya dikunci, matanya dikunci, telinganya dikunci. Jangan orang lain nasihatin, buah-buahnya sendiri nasihatin gak mempan. Jangan kawannya nasihatin, bininya sendiri nasihatin gak didengar. Ada yang begitu? Ada? Mana dia? Katanya banyak.
Ya Ali, shadaqatu sirri tudfi'u ghadaba rabbi wa tajlibul barakata wa rizqa katsira wa bakir bis shadaqati fa innal balaa yanzilu qoblal bukuri faturaddal qada'a fil hawai. Wasiat selanjutnya, ya wahai Ali, shadaqatus sirri, sedekah diam-diam, sedekah sembunyi-sembuh. Sampai ada istilah gini nih, tangan kanan memberi, tangan kiri nggak tahu. Istilah, sampai ada istilah begitu. Beda sama orang kita mah sedekah pakainya diumumin aja, diumumin. Kalau nggak disebutin namanya ngambek, berhenti sedekah. Ada banyak lagi. Apa manfaatnya sedekah sembunyi-sembunyi, sedekah diam-diam? Tudfi'u, akan memadamkan ghadabar rabbi, murka Tuhan. Makanya kalau banyak azab, banyak cobaan, banyak ujian, bisa jadi Allah lagi murka tuh sama kita. Solusinya untuk menghilangkan murka Allah, sedekah. Terlebih lagi sedekahnya diam-diam. Wa tajribu barakata wa rizqal katsira, dan sembunyi-sembunyi dalam bersedekah dapat menarik keberkahan dan rizki yang banyak. Ini ironinya, kurangnya keyakinan dalam diri kita, sehingga buat bersedekah tuh males. Padahal jaminan dari Nabi, kalau orang bersedekah pasti tambah. Kata Nabi, bal yazdad. Satu, orang yang bersedekah didoain sama Nabi, semoga bertambah. Ya, kedua, yang namanya sedekah dapat menolak bala. Wa bakir bis shadaqati, dan berpagi harilah kamu terhadap sedekah. Sunahnya kalau kita ada keluasan rezeki, bersedekah waktunya yang disunatkan pagi habis subuh tuh. Kenapa? Lihat, fa innal balaa yanzilu qoblal bukur, karena sesungguhnya bencana itu akan turun sebelum pagi hari. Artinya planningnya tuh ya, di malam hari udah ada tuh. Siang kita bakal celaka, siang kita bakal kena musibah, siang kita bakal ngebelangsak. Malam, planningnya di malam hari. Nah, dengan kita bersedekah di pagi hari, yang mestinya di siang hari kita dapat cobaan, dapat ujian, dapat petaka, dengan sedekah itu terhapus semua tuh. Dengan sedekah ditutup semua tuh. Makanya sunatnya pagi-pagi. Jelas nggak? Nah, jadi malam tuh Bu, malam semua hamba-hamba Allah yang siangnya dapat celaka udah ada daftarnya, sipulan. Hamba-hamba Allah yang bakal dapat bencana sudah ada daftarnya, sipulan. Nanti Allah akan melihat tergantung si hamba. Kalau dia si hamba pagi-pagi harinya bersedekah, maka Allah akan memberikan keselamatan. Ditutup tuh bala bencananya dengan sedekah. Ya. Fa innal balaa yanzilu qoblal buhur. Karena sesungguhnya yang namanya bala itu turunnya sebelum pagi hari. Fataruddal qada'u fil hawa. Maka ditolak dengan sedekah itu ketentuan yang ada di udara. Artinya tuh ditahan sama Allah.
Apa yang telah ditentukan mestinya turun, dengan sedekah ditahan semua, nggak jadi turun. Ya Ali, idza tasaddaqta, wahai Ali, apabila kamu bersedekah, fatasaddaq bi asani ma indaka. Nih adabnya. Kalau mau sedekah, bersedekahlah dengan sesuatu yang paling bagus yang kita miliki. Sesuatu yang paling baik yang kita miliki, itu yang afdal kita sedekahin. Iya. Ya, cuman pernah ada cerita gini Pak, kata bapaknya, dia bilang tadi pengajian, kata Pak Kiai, kalau mau sedekah apa yang terbaik, apa yang paling bagus yang kita punya, sedekahin. Kata anaknya, oh gitu Baya. Iya, kata Kiai tadi pagi begitu. Babanya masuk ke dalam istirahat. Ada orang datang, lihat perkutut cak, bunyinya bagus. Lalu orang ini minta, masih anaknya nih, Dek, itu burung siapa? Itu burung baba saya. Boleh nggak buat saya, sedekahin ke saya? Anaknya ingat kata babanya nih. Kata baba, kasih yang terbaik. Dikasih itu burung. Dia ingat kata babanya, apa yang terbaik yang kita punya sedekahin. Apalagi dia minta bagi. Lepas bangun tidur, babanya biasanya ngopi sambil ngelihat burung. Ini udah ngopi, burungnya nggak kelihatan. Kemana? Dia tanya tuh bocah, Kong, mana burung baba? Saya kasih Bang. Mau siapa? Mau orang. Tadi ada orang datang minta. Ya saya kasih. Ngapa lu kasih? Burung mahal tuh. Lah kata babak begitu, kalau mau ngasih sedekah, ngasih yang terbaik. Kalau ngasih orang, apa yang kita punya yang paling bagus, kasih ya kasih. Kata babanya, bener-bener rumah. Salah nggak orangnya? Salah nggak anaknya? Bapaknya salah nggak? Kagak. Asal bapaknya reda aja. Cuman kan wallahualam antara redo mangganya. Ya. Tapi kalau umpama bilang begini, lah itu mau buat orang lain, buat kita nggak berlaku, ya salah. Ya. Fa inna shadaqata luqmatin min halalin. Maka sesungguhnya sedekah dengan satu suap aja, Bu, nggak usah banyak-banyak. Satu suap nasi aja dah, satu sendok suapan. Ibu sedekah mau orang, bapak sedekah sama orang. Cuman kan kalau orang kita, masa timbang satu suapan sedekahnya? Ya, apa kata dunia nanti gitu. Andai satu suapan doang, tetapi min halalin, dari barang yang halal. Ahabbu ilallahi, lebih dicintai, lebih disukai oleh Allah, min mi'ati misqalin, daripada mensedekahkan 100 gram, 100 kilo deh bisa ya, min haramin, dari barang yang haram. Wa shadaqatun tuqaddimuha qabla mautika, dan bersedekah yang kamu dahulukan sedekah itu sebelum mati kamu, lebih utama, lebih afdal. Artinya kita sedekah di waktu hidup lebih afdal daripada kita bersedekah 100 gram emas, 100 gram apa aja, ya tasaddaqu biha ba'da mautik, yang disedekahkannya setelah mati kita. Ya, saya ulang, bersedekah di waktu hidup lebih mulia, lebih afdal di sisi Allah dibandingkan kita bersedekah setelah kita mati.
Lah kan kita ada mati, bagaimana bisa sedekah? Bisa jadi wali waris kita, anak kita, dari harta kita dia sedekah, lalu pahalanya diniatin buat kita. Tetapi lebih afdal kata Nabi di masa hidup kita nih. Makanya kalau ada kelebihan rezeki, sisihin walaupun 10.000 aja, sisihin. Ya, nanti kalau udah 1 tahun dikumpulin, nggak terasa, umpama dapat 2 juta, 3 juta, sedekahin dah. Bagi 10 anak yatim, sarang berapa? Fakir miskin ada 10 orang, sarang berapa? Tuh. Lebih bagus di waktu hidup kita bersedekah. Qala Allah Ta'ala, berfirman Allah Ta'ala, yauma yansurul mar'u ma qaddamat yadah. Pada hari seseorang akan dipandang oleh Allah ma taqaddamat yadah, pada apa yang telah ia lakukan oleh tangannya, pada apa yang telah diperbuat oleh tangannya. Artinya nih tangan kita waktu hidup nih, ya. Biasanya kalau kebaikan identik dengan kanan. Sedangkan kalau kejahatan, keburukan identik dengan kiri. Ini akan bersaksi nih Bu. Kebaikan yang kita lakukan dengan tangan kanan akan bersaksi di hadapan Allah pada hari kiamat ini nih. Yang kiri pun akan bersaksi. Makanya dalam surah Yasin itu dikatakan, al-yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Al-yauma nakhtimu ala afwahihim. Pada hari itu kami tutup, kami kunci mulut-mulut manusia. Nggak bisa ngomong. Tapi jangan salah, wa tukallimuna aydihim. Yang ngomong ntar tangan-tangan kita, yang bicara tangan-tangan manusia. Apa yang dibicarakan, apa yang dilakukan di dunia, apa yang diucapkan, apa yang diperbuat di dunia. Tangan bilang begini, begini, begini. Wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Nih kaki nih akan bersaksi. Bahasanya akan mengiyakan tuh apa yang diucapkan oleh tangan. Kata tangan, ya Allah, setiap hari Jumat bulan Ramadan tahun 2021 kami duduk di Masjid As-Salam. Ngapain duduk? Hadir di kajian Ramadan ya Allah. Nih kaki benerin. Kata kaki, betul ya Allah. Nggak ada yang mungkiri. Ada ntar semua, laporannya ada semua, ya, tangan semua ngelaporin ntar. Wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Apapun yang kita lakukan, apapun yang kita perbuat, kaki akan bersaksi, tangan akan berkata, kaki akan bersaksi. Nggak bisa bohong. Ya Ali, tasoddaq ala mautaka. Wahai Ali, bersedekahlah atas orang-orang yang telah meninggal di antaramu. Fa inna Allah Ta'ala, karena sesungguhnya Allah Ta'ala qad wakkala malaikatan, telah mengutus seorang malaikat, yahmiluna sadaqatil ahya, yang akan membawa sedekah orang yang hidup, ilaihim, kepada orang mereka yang sudah meninggal dunia. Fayaprahuna biha, maka mereka yang meninggal dunia gembira dengan sedekahnya orang yang hidup. Asyaddu makanu yaprahuna fid dunya, melebihi kebahagiaan mereka seketika hidup mereka di dunia. Jelas nggak? Nah, ketika kita bersedekah untuk orang tua kita yang telah meninggal dunia,
Kita sedekah untuk ibu kita. Kita sedekah untuk engkong kita. Itu dibawa sedekahnya oleh malaikat. Udah dibawa, dijogrogin tuh pahala sedekahnya depan orang tua kita. Orang tua kita nanya, apa nih? Ini pahala sedekah anakmu yang masih hidup di dunia. Tuh. Makanya jangan lupa sama orang tua. Walaupun orang tua kita udah meninggal dunia, kalau kita ada kelebihan rezeki, setiap Jumat aja niatin tuh masukin ke dalam kotak barang 10.000 mah. Masukin buat siapa nih? Buat baba. Ya Allah, amal jariah buat baba saya. Girangnya bukan main. Melebihi girangnya waktu hidup di dunia. Wa yaquluna, dan mereka berdoa kepada Allah. Ini timbal balik. Yang hidup bersedekah lalu pahalanya diberikan kepada orang yang meninggal dunia. Orang yang meninggal dunia dia berdoa buat orang yang telah menyedekahkan. Allahumma ighfir liman nawa qabrahu. Ya Allah, ampunilah dosa terhadap orang yang telah menerangi kuburnya. Wa basyirhu bil jannah, dan berilah kabar gembira dengan surga. Kama basyarna biha, sebagaimana dia telah memberikan kabar gembira kepada kami dengan sabab sedekah. Ya Ali, i'mal ikhlason lillah. Wahai Ali, beramallah murni semata-mata karena Allah. Fa innallaha, karena sesungguhnya Allah la yaqbalu, tidak akan menerima illa man kana khalisan, kecuali orang yang ada keikhlasan dalam melakukan sesuatu amal liwajhihi, karena mengharap ridhonya. Artinya apa? Kalau kita beramal semata-mata ikhlas karena Allah. Qala Allah Ta'ala, berfirman Allah Ta'ala, faman kana yarju liqa rabbih falyamal amalan sholihan. Maka barang siapa yang berharap berjumpa kepada Tuhannya, falyamal amalan sholihan, maka hendaklah ia beramal soleh. Wala yusyrik biibadati, dan janganlah ia menyekutukan biibadatihi, dengan mengibadahkan Rabbih Tuhannya, ahadan, seseorang. Ya, cukup sampai sini kajian kita. Nanti insyaallah minggu depan dapat kita lanjuti lagi. Mari sebelum kita akhiri, kita baca zikir penghantar buka, ya, sebagaimana biasa kita baca. Asyhadu alla ilaha, astaghfirullah, as'alukal jannata wa a'udzu bika minan nar. Asyhadu alla ilaha, astaghfirullah, as'alukal jannata wa a'udzu bika minan nar. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, as'alukal jannata wa a'udzu bika minan nar. Allahumma innaka afuwun karim, tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuwun karim, tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuwun karim, tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Asyhadu an la ilaha, astaghfirullah, as'alukal jannata wa a'udzu bika minan nar. Asyhadu, astaghfirullah, as'alukal jannata wa a'udzu bika minan nar. Asyhadu an la ilaha, astaghfirullah,
as'alukal jannata wa a'udzu bika minan nar. Allahumma innaka 'afuwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Allahumma innaka 'afuwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Allahumma innaka 'afuwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna ya karim. Ashhadu an la ilaha astaghfirullah. Nas'alukal jannata wa a'udzu bika minan nar. Ashhadu an la ilaha astaghfirullah. Nas'alukal jannata wa a'udzu bika minan nar. Allahumma innaka 'afuwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Allahumma innaka tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Allahumma innaka 'afuwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna ya karim. Asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah. As'alukal jannata wa a'udzu bika minan nar. Asyhadu an la ilaha astaghfirullah. As'alukal jannata wa a'udzu bika minan nar. Allahumma innaka 'afuwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Allahumma innaka 'afuwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna ya karim. Asyhadu astaghfirullah. Asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah. As'alukal jannata wa a'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Allahumma innaka 'afuwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Allahumma innaka 'afuwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna ya karim. Ada waktu. Hah? 2 menit lagi. Ya Tawwab tub alaina, ya Tawwab tub alaina warhamna wanzur ilaina. Ya Tawwab tub, ya Tawwab tub alaina warhamna wanzur ilaina. Warhamna wanzur ilaina. Qad kafani ilmu rabbi min su'ali wa ikhtiyari. Ana abdun sar fakhri dina fakhri wa tirari. Ya Tawwab tub, ya Tawwab
tawwabtum alaina warhamna wanzur ilaina warhamna wanzur ilaina ya tawwabtum alaina ya tawwabtum alaina wanzur ilaina warhamna wanzur ilaina. Sallallahu ala khairil khalqi sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi. Allahumma inna nas'alukal huda wa tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inna nas'alukal huda wa tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inna nas'alukal huda wa tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inna nas'alukal afwa wal afiyah wal ma'afatad daimah fid din wa dunya wal akhirah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim, tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Bi rahmatika ya arhamar rahimin. Sallallahu ala khairil khalqi sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin.